Saudara-saudara, saya sekarang akan teruskan dengan khotbah hari ini. Dan sesudah itu baru ada panggilan. Barang siapa mau kembali kepada Tuhan, menjadi orang yang mengikut Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, biar kita malam ini mengambil keputusan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala, mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau begitu mencintai kami, dan Engkau sendiri mengirim Kristus mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, berdoa syafaat, dan akan datang kembali untuk menjadi satu-satunya juru selamat yang menggenapi anugerah keselamatan dan menyempurnakan iman yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami berdoa kiranya malam ini juga Roh-Mu yang kudus membawa kami masuk ke dalam pengertian sepenuhnya tentang firman Tuhan, dan roba hidup kami menjadi hidup yang dikuasai oleh Tuhan sendiri. Bukan lagi berpusat pada diri, tapi berpusat kepada Anak-Mu yang tunggal. Bukan lagi dipimpin oleh nafsu birahi kami sendiri, tapi dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Karena Engkau berkata, barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak-anak Allah. Engkau berkata kepada kita, orang yang tidak menaruh Roh Kudus bukan milik Kristus. Hanya mereka yang memiliki Roh Kristus baru adalah dimiliki oleh Kristus. Kiranya Engkau bekerja di dalam hati kami,
dan Engkau memimpin khotbah yang akan disampaikan sekarang ini. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Dengar doa kami, urapi hamba-Mu, dan juga urapi telinga setiap pendengar di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam khotbah malam ini. Kemarin saya di Solo, saya berkhotbah mengenai percaya ke dalam Yesus Kristus. Nah, malam ini saya berkhotbah hidup bagi Yesus Kristus. Believing in Christ and living for Christ. Apakah sebabnya orang Kristen membeningkan Kristus? Karena kekristenan adalah hanya di dalam Kristus. Di dalam kitab suci membedakan dua macam manusia. Satu macam ini disebut di dalam Adam. Satu macam lagi disebut di dalam Kristus. Bahasa Greka en Adam en Kristus. Di dalam Adam dan di dalam Kristus. Allah tidak mengenal manusia macam yang lain. Allah cuma mengenal dua macam manusia. Satu macam manusia di dalam Adam. Satu kali lagi, satu macam yang lain, manusia di dalam Kristus. Adam menjadi wakil manusia pertama. Kristus menjadi wakil manusia kedua. Adam menjadi wakil manusia pertama. Kristus menjadi wakil manusia terakhir. Saudara-saudara, hanya dua manusia di dalamnya kita menerima ciptaan Tuhan. Di dalam Adam kita dicipta sebagai manusia yang memiliki peta dan teladan Allah. Di dalam Kristus kita dicipta kembali menjadi orang yang mirip Yesus Kristus. Saudara-saudara, selain dua macam orang ini, Allah tidak mengenal macam orang yang tiga. Kita jikalau bukan di dalam Kristus, maka kita di dalam Kristus. Jikalau kita di dalam Kristus, kita mirip seperti anak Allah yang pernah datang ke dalam dunia, memanifestasikan, mengwahyukan kelimpahan, kesucian, keadilan, kebajikan, dan kemuliaan Tuhan Allah di dalam dunia ini. Saudara-saudara, apakah bedanya orang di dalam Adam dan di dalam Kristus? Orang yang di dalam Adam adalah orang yang hanya menerima ciptaan sehingga menjadi manusia milik Tuhan melalui dicipta sebagai karya Tuhan. Tapi orang di dalam Kristus ada orang mengalami ciptaan baru sehingga kita menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang hidup di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, melalui ciptaan kita berada, tetapi cipta yang akhirnya tidak taat kepada Sang Pencipta mengakibatkan kita jatuh di dalam dosa. Semua orang dicipta oleh Tuhan, dan semua orang tidak kembali kepada Sang Pencipta. Semua orang dicipta oleh Tuhan, dan semua hidup pada diri sendiri dan tidak lagi menghargai yang mencipta dia. Itu sebab ciptaan itu mungkin gagal, mungkin rusak, mungkin mempergunakan kebebasan birahi dan nafsu liar untuk melawan Tuhan. Pada waktu kita hidup di dalam ciptaan Tuhan, tetapi tidak taat kepada Tuhan, kita hidup berdasarkan kemauan nafsu kita sendiri. Kita hidup mengikuti birahi kita sendiri. Maka kita hidup di dalam memusatkan diri, dan akhirnya kita menyeleweng, kita menjauhkan diri dari Tuhan, dan kita berada di tangan cengkeraman iblis, dan kita dikoyak-koyak, kita dirusak oleh Tuhan. Itu sebab Tuhan tidak puas jika kita hanya mengalami ciptaannya, kita hanya menjadi milik Dia karena dicipta oleh Dia. Ini tidak cukup. Allah mau kita menjadi orang yang di dalam Kristus, bukan di dalam Adam. Di dalam Adam kita mewarisi sifat Adam. Di dalam Adam kita mengikuti teladan Adam. Di dalam Adam kita bersama-sama dikutuk seperti Adam.
Di dalam Adam kita menjadi orang yang tidak taat kepada Allah seperti Adam. Di dalam Adam yang berdosa, kita berdosa. Di dalam Adam yang berontak, kita berontak. Di dalam Adam yang tidak taat kepada Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan juga. Itu sebab dari seseorang yang berontak kepada Allah, pemberontakan itu turun kepada semua orang yang dilahirkan di dalam aliran hidup Adam. Di dalam satu orang yang tidak taat kepada Tuhan, semua di dalam aliran hidup Adam, semua tidak taat kepada Tuhan. Di dalam satu hidup yang tidak beriman, berontak, dan yang tidak taat, semua keturunannya menjadi keturunan berontak, keturunan tidak taat, keturunan yang tidak beriman kepada Tuhan. Dari tidak taat kepada tidak taat, dari tidak beriman kepada tidak beriman, dari pemberontakan kepada pemberontakan. Inilah keturunan beribu-ribu generasi semenjak Adam diciptakan sampai dunia kiamat. Saudara-saudara, bukankah kita berdosa seperti ayah kita berdosa? Bukankah ayah kita berdosa seperti nenek moyang kita berdosa? Generasi bergenerasi manusia dididik, manusia menuntut ilmu, tetapi sifat berbuat dosa tidak pernah berubah. Orang dulu sombong, sekarang orang modern sombong. Orang dulu berzina, orang zaman sekarang berzina. Orang dulu berdusta, orang modern berdusta. Orang dulu tidak malu melakukan hal seks-seks yang liar. Orang sekarang tetap tidak malu melakukan hal-hal yang seks yang liar. Karena apa? Kita hidup sebagai keturunan Adam. Kita hidup di dalam wilayah aliran hidup Adam. Maka inilah hidup manusia yang berkedagingan, hidup manusia yang bernafsu, hidup manusia melawan Tuhan. Inilah hidup di bawah kutukan Tuhan. Ini hidup yang dibuang oleh Tuhan, dan ini hidup yang harus mati. Karena Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Setelah maut datanglah kematian, sebagai dalil untuk setiap orang yang berdosa. Semua sudah berdosa dan mengurangi kemuliaan Allah, dan semua harus mati seperti ditetapkan. Dan orang mati harus dihakimi, karena dosa tidak bisa lolos dari keadilan Tuhan. Inilah nasib hidup di dalam Adam. Saudara-saudara, apakah engkau puas dengan hidupmu? Apa engkau rasa dirimu sudah cukup memperkenan Tuhan? Bukankah hati nuranimu sering menegur engkau? Bukankah engkau selalu menyesal apa yang engkau perbuat, engkau rasa tidak benar? Bukankah pikiranmu selalu diterangi oleh firman Tuhan, khususnya orang Kristen yang membaca kitab suci dan yang mendengarkan khotbah, selalu menerima teguran, selalu menerima pencerahan daripada Tuhan yang memberitahu kepada kita bahwa kita telah berdosa, kita telah mengurangi kemuliaan Tuhan. Itu sebab tidak ada seorang yang puas hidupnya di dalam dunia. Tetapi pada waktu engkau merasa tidak puas, setan menipu engkau lagi, menjadikan engkau tidak puas karena kurang kaya, bukan tidak puas karena engkau tidak memuliakan Tuhan. Cilakalah manusia yang berdosa tetapi tidak sadar dia berdosa. Cilakalah manusia yang mengurangi kemuliaan Allah tapi selalu sadar kurang uang, bukan kurang kemuliaan Tuhan Allah. Kita dibelokkan, kita ditipu, kita diputar balikkan seluruh hidup kita, sehingga arah kita sama sekali berbeda dengan Tuhan. Kita hidup di dalam dosa tanpa kesadaran kedahsyatan dari berdosa. Kita hidup di bawah kutukan Allah tanpa sadar berapa dahsyat kutukan Allah. Kita hidup di dalam kemarahan Allah tanpa sadar berapa dahsyat kemarahan Tuhan Allah. Kita cuma tahu kita perlu uang,
kita perlu damai, kita perlu sejahtera, kita perlu kekayaan, kita perlu kemakmuran. Itu sebab setan pakai teologi kemakmuran untuk menipu bahkan orang Kristen. Dan banyak orang Kristen tertipu oleh ajaran-ajaran salah. Maunya tuntut makmur, tuntut sukses, tuntut lancar, tuntut harta. Tidak beda dengan agama yang lain. Mengapa pergi kepada banyak tempat-tempat ibadah agama, minta berkat Tuhan? Saudara-saudara, jikalau itu menjadi sasaran hidup kita, maka kita orang Kristen tidak berbeda dengan mereka yang hidup di dalam dosa. Oh saudara-saudara, perjanjian baru dimulai dengan bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Jikalau kita tidak mau bertobat dan kita selalu puas hidup di dalam dosa, kita dibutakan oleh iblis dan kita dimatikan, dibius hati nurani dan kerohanian kita masing-masing. Kita hanya menunggu hukuman yang akhir yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebab saudara-saudara, malam ini biar firman Tuhan sekali lagi menggugah kita, mencelikkan mata rohani kita, membuka pintu hati kita untuk rendah hati kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata, hei anakku, berilah hatimu kepadaku. Hei anakku, matamu harus berkenan kepada jalanku. Jangan engkau terus hidup di bawah kuasa nafsu. Jangan engkau hidup terus di dalam pimpinan setan. Jangan engkau hidup terus membius diri di dalam segala macam dosa, perzinahan, perjudian, narkoba, penipuan, tipu muslihat, kepura-puraan, kemunafikan. Meskipun begitu banyak dosa, setiap minggu menjadi orang Kristen ke gereja, pura-pura pakai jas yang bagus, seperti engkau adalah malaikat di dunia. Saudara-saudara, Tuhan berkata dia melihat ke dalam sanubari kita masing-masing. Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita, sedalam-dalamnya. Tidak ada seseorang yang bisa menipu Tuhan. Tidak ada seorang yang bisa menutupi hatinya. Tidak ada seorang yang bisa menyembunyikan dosa yang sudah diperbuat di hadapan Tuhan dan tidak terbongkar oleh Tuhan. Karena Allah mempunyai mata seperti pedang yang bermata dua. Allah menembusi hati kita masing-masing. Dia mengerti keadaan kita yang sesungguhnya. Itu sebab Allah demikian mengasihi isi dunia, dia mengirim anak yang tunggal turun dari surga dan masuk ke dalam dunia. Yesus berkata, aku datang dari Bapa dan aku masuk ke dalam dunia. Karena kalimat seperti ini hanya keluar dari mulut Kristus, anak Allah yang jelma menjadi manusia. Manusia yang lain, pendiri-pendiri agama, adalah berasal dari manusia itu sendiri, bukan daripada sang pencipta yang mengutus anak tunggal ke dalam dunia. Maka Yesus berkata, I come from my Father and I enter into this world. I will depart from this world and return to my Father. Pendiri agama yang mana yang mempertanggungjawabkan dari mana dia? Pendiri agama yang mana yang beritahu kepada kita sumber hidup dari mana? Hanya Yesus Kristus berkata, aku datang dari Bapa dan aku masuk ke dalam dunia dan aku akan meninggalkan dunia dan aku kembali kepada Bapa. Datang dari sana ke sini, kembali dari sini ke sana. Ini namanya two ways traffic in one only way. Satu jalan saja, tapi dua arah. Arah pertama, dari Tuhan menjadi sumber, kirim juru selamat ke dunia. Arah kedua, dari kemenangan juru selamat kembali kepada Allah. Jikalau Yesus dari surga masuk ke dalam dunia, akhirnya tercemar oleh dosa, dia tidak sanggup kembali kepada Allah. Jikalau Yesus turun dari surga, akhirnya meleset,
berdosa, jatuh di dalam kegelapan dunia. Dia tidak berani kembali kepada Allah Bapa. Yesus berkata, aku datang dari Bapa, aku masuk ke dalam dunia, dan aku meninggalkan dunia. Aku kembali kepada Bapa, karena dia dari tempat yang maha suci untuk menyelesaikan manusia yang berdosa. Dan dia mengalahkan dosa dan kuasa maut, membersihkan kuasa setan, dan dia kemenangan. Dia membawa kemenangannya kembali kepada surga. Itu sebab Alkitab berkata, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya? Yesus duduk di dalam sebelah kanan Allah Bapa. Yesus di sebelah kanan berarti 3 lapisan. Pertama, dia diperkenan Tuhan Allah. Siapa yang diperkenan Tuhan Allah? Seperti Yesus Kristus, tidak ada. Allah berkali-kali mengatakan, inilah anakku yang ku kasihi, dengarlah olehmu kepadanya. This is my delighted son. Listen to him. Obey him. Dan Yesus berkata, follow me. Tidak pernah ada orang mengatakan ikut aku seperti Yesus Kristus. Karena dia adalah anak Allah yang jelma menjadi manusia. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia hidup menyukai Tuhan. Dan diperkenan oleh Allah Bapa. Itu sebab saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi satu-satunya yang menurut standar Allah, yang benar total, yang mutlak suci, yang sempurna baik, yang tidak bercacat salah di hadapan Tuhan. Adakah rasul yang tidak bercacat salah? Tidak ada. Adakah nabi yang tidak bercacat salah? Tidak ada. Karena sekalian semua sudah berdosa. Itu kita semua bercacat salah. Kita semua bernoda. Kita semua berkesalahan di hadapan Tuhan. Hanya Yesus Kristus adalah anak Allah yang suci. Yang suci dari Allah Bapa. Yang suci mutlak yang mengganti dosa kita di atas kayu salib. Saudara-saudara, Allah mengirim Yesus ke dalam dunia. Dan dia dengan yang suci, dia menanggung dosa kita. Jikalau Yesus sendiri berdosa, dia tidak berhak, tidak bersyarat, tidak cukup kualifikasi untuk mengganti engkau dan saya. Jikalau Yesus sendiri berdosa, dia tidak mungkin menghapus dosamu dan dosaku. Yang menanggung dosa sendirinya tidak berdosa. Yang tidak ada hutang kepada Tuhan bisa membayar hutang kita kepada Tuhan. Inilah satu hal yang kita pelajari dari kitab suci dengan jelas dan dengan gamblang. Saudara-saudara, the Holy One from God, the Holy One of God, the Holy One to represent God, that is Jesus Christ. Dia yang tidak bercacat celah menjadi diadili, dihakimi, dikutuk, dihukum di atas kayu salib. Sehingga dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di atas kayu salib, Yesus mengatakan kalimat membenarkan dan menggenapi nubuat Daud di dalam Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Jikalau seorang manusia ditinggalkan Allah, itu adalah sebab dia berdosa. Yesus kalau tidak berdosa, mengapa ditinggalkan oleh Allah Bapa? Karena dia sedang menanggung dosamu dan dosaku. Itu sebab kemarin saya berbicara percaya kepada Kristus sebagai pengantara dan titik kontak antara Allah Sang Pencipta dengan ciptaan. The contact point and the mediator between God the Creator and all the creatures. Ini titik pertama yang saya percaya. Kedua, percaya Yesus Kristus sebagai titik kontak dan mediator di antara Allah yang menebus dan manusia yang berdosa. The mediator and the contact point
Between God the Savior and human being need the salvation of God. Saudara-saudara, yang berdosa boleh ditebus oleh Tuhan karena Kristus yang menjadi mediator. Kristus menjadi titik kontak, titik pendamai di antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Ketiga, kita percaya kepada Kristus sebagai mediator, titik kontak di antara Allah yang kekal, manusia yang sementara, yang seharusnya diadili, tapi akhirnya disempurnakan imannya, boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam pengharapan hidup yang kekal. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus Kristus, inilah iman Kristen. Kekristenan adalah Kristus, yang mengenal Kristus, mengenal Allah, yang memiliki anak, memilih Bapa, yang mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah yang sejati, karena Allah berada di dalam diri Yesus Kristus. God was in Christ, and only in Christ our obedience will be considered, accepted by our Father. Hanya di dalam ketaatan, menurut ketaatan Kristus, maka ketaatan kita diterima oleh Allah Bapa. Oh saudara-saudara, percaya kepada Yesus Kristus, hidup engkau berubah. Engkau dipindahkan dari Adam ke dalam Kristus. Dulu engkau hidup di dalam Adam. Setelah engkau percaya kepada Kristus, engkau dipindahkan dari hidup di dalam Adam menjadi hidup di dalam Kristus. Barang siapa berada di dalam Kristus, dia menjadi orang ciptaan yang baru. Everyone in Christ will become the new being, new creation, and all old things will pass. Everything become new. Saudara-saudara, barang siapa yang berada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah lalu, semua menjadi diperbarui. Engkau hidup di dalam Kristus, engkau hidup diperkenan. Karena Kristus diperkenan Allah. Yang di dalam Kristus ikut diperkenan oleh Allah. Karena Kristus taat kepada Allah. Yang di dalam Kristus taat kepada Kristus. Ketaatan kita gabung ke dalam ketaatan Kristus kepada Tuhan Allah. Maka ketaatan Kristus telah menjadi sumber ketaatan kita yang mendatangkan sumber daripada hidup kekal dan keselamatan kepada kita. Saya percaya malam ini Tuhan sangat mengasihi orang Jogja dan memberikan khotbah yang begitu penting kepada orang di Jogja, sehingga kita tidak lagi menjadi orang Kristen sembarangan. Kita lagi menjadi orang Kristen babi buta. Tidak lagi menjadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Kita mengetahui kita tidak boleh terus hidup di dalam Adam. Kita harus hidup di dalam Kristus. Dan sekarang saya menyatakan apa artinya hidup bagi Kristus. To believe in Christ is the foundation and the beginning of to live for Christ. Percaya kepada Kristus menjadi fondasi, menjadi dasar hidup bagi Kristus. Engkau mau hidup bagi Kristus, pertama-tama engkau percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus yang bagaimana? Percaya Yesus sebagai titik kontak ciptaan. Percaya Yesus sebagai pengantara penebusan. Percaya kepada Yesus penggenap iman yang akan datang membawa kita kepada kekekalan. Mempunyai kepercayaan semacam demikian menjadi fondasi. Maka untuk Kristus yang mengasihi saya, yang mati bagi saya dan bangkit bagi saya mau hidup untuk Kristus. Saudara-saudara, banyak orang hidup untuk uang. Kalau ada uang dia ngotot, tidak ada uang dia malas. Kalau ada uang dia matanya melotot. Kalau tidak ada uang dia mengantuk. Karena dia hidup untuk uang. Betapa banyak pemerintah, polisi, jaksa, hakim, kelihatan uang langsung giat kerja setengah mati. Lalu uang itu dari mana tidak peduli. Uang itu uang suapan juga diterima. Korupsi juga diambil. Karena apa? Hidup untuk uang. Saya tidak pernah melihat orang yang hidup untuk uang hidupnya bahagia.
Saya percaya orang hidup bagi uang adalah hidup bersalah dan hidup menjual diri karena uang membeli jiwanya. Setan berkata kepada Yesus Kristus, berbakti kepadaku, beribadah kepadaku. Sekarang engkau lutut di hadapanku, sembahlah aku. Aku memberikan harta benda, kemuliaan seluruh dunia kepada engkau. Yesus mau tidak berlutut kepada setan. Yesus mau tidak menyembah setan. Yesus tidak berkompromi, mengatakan, "Nyalah engkau, setan." Manusia hanya berbakti kepada Allah. Orang yang tidak mau uang, tak mungkin Tuhan tidak kasih uang. Orang yang hidup untuk uang, mungkin Tuhan biarkan dia mati di dalam uang. Saudara-saudara, anak saya David Tong dapat gelar doktor 1, akan dapat lagi gelar doktor kedua. Dia boleh menjadi profesor. Dia ilmuwan yang terkemuka, tetapi akhirnya dia menyerahkan diri mau menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena di dalam dunia ada semacam orang yang mengetahui hidup bukan untuk sementara. Hidup bukan untuk materi. Hidup bukan untuk foya-foya. Hidup bukan untuk melampiaskan nafsu. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Jika engkau mengerti rahasia hidup, maka engkau tidak digoda oleh uang, materi, segala kekayaan, kemuliaan, kemakmuran, dan segala kekuatan daripada dunia. Melainkan engkau tertarik dengan hal yang lebih tinggi, yang lebih berharga, yang lebih hormat, yang lebih abadi, yang lebih kekal, yaitu segala sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Paulus berkata, aku hidup bukan diriku, aku hidup adalah Kristus. Itu sebab aku mati adalah untung. To live is Christ, to die is a profit. Jikalau saya hidup adalah menyatakan Kristus, mempaparkan Kristus, merefleksikan kemuliaan Kristus. Kalau saya hidup seperti ini, saya mati pun rela. Karena mati itu satu keuntungan bagi aku. Petrus tersalib terbalik. Paulus dipenggal kepala. Dan murid Yesus satu persatu mati syahid. Kecuali Yudas yang cinta uang akhirnya bunuh diri. Saudara-saudara, selain 10 yang mati syahid, lalu Yohanes sampai tua, sebelum dia mati, dia dibuang ke Pulau Patmos. Orang-orang ini mengetahui arti hidup bukan untuk uang, bukan untuk nafsu, tapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu sebab Paulus berkata, aku sekarang hidup bagi Kristus. Karena aku tahu Kristus terlebih dahulu mati bagiku. Aku sekarang hidup bagi Dia yang sudah mati dan bangkit pula bagi aku. I live for Him who died and who resurrected for me. Yesus mati bagiku, aku hidup bagi who. Yesus bangkit daripada kematian kembali. Aku hidup melihat diri sebagai orang yang sudah bangkit dari kematian bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, urutan ini menjadi jelas. Kristus mati bagiku. Kristus bangkit bagiku. Sekarang saya hidup menerima Kristus. Aku mati beserta Kristus. Dan aku bangkit beserta Kristus. Ini namanya iman. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus Kristus berarti mati di dalam kematian Kristus dan bangkit di dalam kebangkitan Kristus. Itu namanya believe in Christ. To believe in Christ means to die in the death of Christ and to be resurrected in the resurrecting power of Christ. Engkau sekarang mati seperti Kristus mati. Dan engkau bangkit seperti Kristus bangkit. Sekarang hidup engkau berbeda dengan dulu. Karena dulu hidup untuk dunia. Hidup untuk uang. Hidup untuk nafsu. Hidup untuk kuasa. Hidup untuk korupsi. Hidup untuk segala kemewahan dunia.
Tapi sekarang saya tidak. Saya terhadap segala dosa, saya menganggap diri saya sudah mati. Mati terhadap dosa. Dan hidup terhadap kebenaran. Inilah orang yang percaya kepada Tuhan. To die in the death of Jesus Christ. And to live in the resurrection of Jesus Christ. To die with Christ. And to be resurrected with Christ. This is living and believing in Christ. Percaya kepada Kristus berarti masuk ke dalam kematiannya. Dan bergabung di dalam kematiannya. Masuk ke dalam kebangkitannya. Dan bergabung di dalam kebangkitannya. Engkaulah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Setelah beriman kepada Kristus, engkau masih diberi hidup, engkau masih bernapas, engkau masih berada di dunia. Engkau berkata, Tuhan, aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri. Aku mau hidup bagi Kristus yang mati bagiku. Kristus mati bagiku. Kristus bangkit bagiku. Aku mati beserta Kristus. Aku bangkit beserta Kristus. Dan sekarang aku hidup bagi Yesus Kristus. Orang yang hidup bagi Kristus ada orang yang melihat diri sudah mati. Karena apa? Kristus sudah mati mengganti orang berdosa. Orang berdosa itu adalah saya. Kalau Yesus di atas kayu salib mengganti saya, berarti saya naik ke atas kayu salib, mati beserta dengan dia. Dengan saya memberikan segala dosa dan segala perbuatku yang salah, yang patut dikutuk untuk dihukum oleh Tuhan Allah di dalam hukuman yang diterima oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, hukuman yang diterima oleh Yesus Kristus ada hukuman yang mengganti saya, yang berada di dalam kedudukan saya, mengganti saya untuk dihukum. Yesus mati mengganti dosa. Saya mati dengan serta kematian Kristus, mati karena dosa dihukum di dalam hukuman Allah kepada Kristus. Dengan demikian, pada waktu Yesus mengalahkan dosa, mengalahkan setan, mengalahkan maut, aku ikut dia, bangkit pula, maka aku berbagian di dalam kemenangan Kristus terhadap dosa. Aku berbagian di dalam kemenangan Kristus terhadap maut. Aku berbagian di dalam kemenangan Kristus terhadap setan. I am a new man. I'm a new creature. I'm a new being because I am living in Christ. Aku hidup di dalam Kristus. Dan aku sekarang hidup bagi Kristus. Hidup di dalam Kristus. Hidup bagi Kristus. Hidup serta dengan Kristus. Dan hidup mengikuti Yesus Kristus. Inilah hidup orang Kristen yang sejati. Berapa banyak orang menjadi orang Kristen hanya tahunya nyanyi-nyanyi, dibaptiskan, ke gereja, lalu setiap minggu ikut doa, ikut memberi persembahan, lalu pulang. Hidupnya sama seperti orang tak Kristen. Orang lain berjudi, engkau berjudi. Orang lain pergi cari dukun, engkau cari dukun. Orang lain menipu, engkau menipu. Orang lain bohong, engkau membohong. Orang lain cari pelacur, engkau cari pelacur. Engkau namanya Kristen, faktanya anak setan. Engkau kelihatan orang yang ikut Tuhan, tetapi sesungguhnya ikut iblis. Sampai kapankah hidup engkau seperti ini? Biar kita hari ini berkata kepada Tuhan, robalah aku, berilah pembaruan kepadaku, panggil aku kembali kepadamu ya Tuhan. Petrus pernah dipanggil Tuhan pada permulaan. Yesus berkata, ikutlah aku. Petrus meninggalkan kapalnya, meninggalkan laut Galilea, mengikut Yesus, lalu mengabari Injil sampai di Yudea, Samaria, di Yerusalem, di Galilea, di mana dia ikut Yesus 3 tahun setengah. Tetapi setelah Yesus mati, dia menjadi takut. Setelah Yesus bangkit, dia kunci pintu. Dia berbakti di dalam pintu terkunci. Pintu rasul terkunci. Berarti pintu Injil terkunci. Kalau yang boleh mengabarkan Injil hanyalah 11 orang yang mengenal Yesus, tetapi mereka ketakutan. Mereka semua kunci.
Demikian banyak orang Kristen takut agama lain, takut susah, takut menderita, takut bahaya. Akhirnya kita kunci pintu menikmati keamanan yang egois. Keamanan yang egois sekaligus menjadi penjara kurungan kita untuk mempengaruhi dunia. Waktu kita mengurung diri, waktu kita mengunci diri karena takut, berarti kita membatas diri untuk tidak bisa mempengaruhi dunia lagi. Inilah kecilakan gereja, ini kegagalan gereja karena hidup melayani ketakutan, hidup melayani keamanan, hidup melayani kesuksesan diri sendiri. Orang seperti ini tidak mungkin menjadi saksi Kristus. Itu sebab Yesus datang berdiri di dalam ruangan yang terkunci dan berkata, sejahteralah engkau. Bagaimana Allah Bapa mengutus aku mengutus engkau. Kalau gereja mau diutus, gereja harus buka kunci karena ketakutan, dan sekarang buka pintu karena keberanian keluar. Bukan pengaruh dunia ke dalam gereja, tetapi kuasa gereja ke dalam dunia, mempengaruhi dunia. Saya mau tanya, cara rambutmu, cara pakaianmu dipengaruhi dunia, atau engkau Kristen mempengaruhi dunia? Kita begitu lama menjadi orang pasif, ditantang, dipengaruhi, diserbu oleh musik duniawi, oleh cara hidup duniawi, oleh dosa duniawi, oleh segala kejahatan daripada masyarakat. Tapi orang Kristen sedikit sekali yang mempunyai inisiatif, mempunyai kuasa, mempunyai dinamika untuk menerobos keluar, membawa pengaruh Kristen kepada dunia. Mengapa orang dunia tidak menyanyi nyanyian Kristen? Mengapa gereja menyanyi nyanyian duniawi? Mengapakah kita berkata-kata seperti orang berdosa? Mengapa kita berkelakuan seperti orang yang melawan Tuhan? Di manakah pengaruh gereja? Yesus berkata, pergi ke seluruh ujung bumi, kabarkan Injil kepada mereka, karena segala kuasa dari surga sampai di bumi sudah diberikan kepadaku. Itu sebab aku mengutus engkau pergi. Saudara-saudara, setelah 2 kali Yesus bertemu dengan rasulnya di dalam hari Minggu pertama kebangkitan dan hari selanjutnya, setelah selesai itu, Petrus pikir-pikir lagi. Dia sulit mengikut Yesus. Karena meskipun Yesus sudah bangkit, tidak menjamin hidupnya, tidak memberikan uang cukup honor untuk dia mengabari Injil, menggeletakkan dia di situ. Maka dia berkata, aku pergi menangkap ikan. 6 murid Yesus yang lain ikut pergi menangkap ikan. Mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka jalan kaki 2 hari 3 malam sampai ke laut Tiberias, dan di situ kembali pegang kapalnya, kembali menurunkan pukatnya, jaringannya, menangkap ikan kembali. Tuhan membiarkan engkau sepanjang malam tidak berhasil, lalu pagi Tuhan berkata, serahkan jaringmu ke sebelah kanan. Baru mereka sadar, mereka tidak ada Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Baru mereka sadar, demikian Tuhan hadir, Tuhan memberkati, baru ada hasil hidup. Saudara-saudara, kita kurang iman, kita tidak berani menjadi hamba Tuhan, karena kita ketakutan tidak ada makan. Saya menjadi hamba Tuhan sudah 57 tahun. Saya berkhotbah mulai umur 17 dan sekarang 74. Saya tidak pernah mengalami kelaparan karena Tuhan meninggalkan saya. Tuhanku adalah Tuhan yang sejati. Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Dari seorang anak umur 3 menjadi piatu tidak ada ayah, sampai saya membangun gereja terbesar di Asia, gereja terbesar di Indonesia dengan izin resmi dari pemerintah. Karena apa? Karena Tuhanku adalah Tuhan yang sejati dan Tuhan yang hidup. Amin. Saudara-saudara, jangan menjadi orang Kristen yang kurang iman. Jangan menjadi orang Kristen hidup pada diri sendiri. Jadilah orang Kristen yang hidup bagi Kristus,
hidup memuliakan Kristus, hidup mengikut Kristus, hidup bersandar Kristus sampai Yesus Kristus datang kembali kali kedua. Yesus berkata, I will come soon. Aku akan kembali segera. Dan Yohanes mengatakan, ya Yesus, silakan segera kembali. Aku mengharapkan kembalinya engkau. Pada satu hari dunia ini akan kiamat. Sebelum dunia kiamat, gunung akan meletus lebih banyak. Gempa bumi akan menjadi lebih sering. Di mana-mana dengar gempa bumi. Dan tsunami akan tambah-tambah. Dan pada akhirnya kelaparan melanda seluruh bumi. Hal ini cuma kelaparan belum kelihatan. Tapi saya berkata kepada saudara, satu hari setiap kalimat dari Tuhan pasti akan tergenap di dunia. Karena Tuhan berbicara berdasarkan kekekalan yang tidak berubah. Tuhan yang setia akan menggenapi semua firman yang sudah diberitakan kepada kita. Biarlah kita mulai hari ini gentar, penuh takut dan bertanggung jawab berkata kepada Tuhan, aku menjadi orang Kristen yang menerima Yesus, percaya ke dalam Kristus, dan saya juga menjadi orang Kristen yang hidup mengikut Yesus, hidup bagi Kristus, hidup mewakili Kristus. Maukah saudara? Barang siapa yang berkata, saya mau menjadi orang Kristen yang mengikut Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dan menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan, hidup bagi Kristus. Ada orang demikian. Malam ini saya mengajak saudara berdoa bersama-sama dengan saya, dengan berdiri dan jalan ke depan, keliling di hadapan tata Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan sekarang juga. Saya minta barang siapa yang tergerak dan berkata, Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Saya mau bertobat. Saya menjadi orang yang beriman seperti ini. Saudara-saudara, siapa saja, tidak peduli tua, muda, sudah Kristen, belum Kristen, laki-laki, perempuan, sudah baptis, belum baptis. Malam ini setelah mendengarkan khotbah ini, di dalam keadaan yang bersatu, firman Tuhan mengundang kita kembali kepada Dia yang berkata, saya mau. Saudara mau tidak? Mau mengikut Tuhan? Mau hidup bagi Kristus? Mari tinggalkan tempat masing-masing, berdiri maju ke depan. Kita berdoa kepada Tuhan. Semua yang mau berdiri dan maju ke depan, kita menyanyi salimnya, 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 selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kecuali engkau tidak mau beriman dan kembali kepada Kristus, kecuali engkau tidak mau hidup bagi Kristus, engkau tetap duduk. Engkau berkata, saya mau berdiri dan maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dan berkuasa yang disampaikan di kota Jogja. Berdiri dan maju ke depan. Kapan saya kembali ke kota Jogja saya tidak tahu. Tapi malam ini, malam engkau berjumpa dengan Tuhan, malam engkau merendahkan hati, dan malam engkau kembali hidup bagi Kristus dengan janji yang sungguh-sungguh. Berdiri dan maju ke depan. Kita menyanyi salimnya, 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 selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara-saudara, dan sekarang waktunya kita semua kembali kepada Tuhan dengan segala rendah hati. Kita mau berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berdiri baik-baik dengan hormat, dengan khidmat, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan.
Kita datang menundukkan diri. Kita datang bertelut di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Semua tunduk kepala. Dan ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Semua tutup mata. Semua melipatkan tangan. Semua menundukkan kepala. Semua merendahkan hati. Semua mempaparkan jiwamu di hadapan Tuhan. Ikut saya berkata, satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada malam yang ajaib ini. Saya diperkenan Tuhan datang mendengar firman Tuhan. Meskipun banyak abu dari gunung yang meletus, tetapi aku sudah juga melihat anugerah Tuhan yang dicurahkan. Aku juga melihat anugerah Tuhan yang dicurahkan dari surga di dalam Yesus Kristus. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, tiliklah hidup saya. Engkau mengenal saya. Engkau mengetahui saya lebih daripada saya mengenal diri. Itu sebab kiranya firman-Mu yang hidup menghidupkan rohani saya. Firman-Mu yang suci membersihkan hati saya. Firman-Mu yang mulia bercahaya ke dalam sanubari saya. Mulai hari ini saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosa saya. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwa saya. Kiranya Roh Kudus memberi hidup baru kepada saya, memimpin saya berjalan di dalam kehendak Allah. Meteraikanlah namaku di dalam buku Al-Hayat, di dalam surga, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Peliharalah saya di dalam cinta-Mu untuk tidak berubah, tidak mundur, sampai saya berjumpa dengan Yesus Kristus. Dengar doaku dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.